Di era COVID-19 seperti ini, interaksi sosial masyarakat sangat dibatasi. Akan tetapi, itu semua sedikit banyak teratasi karena hadirnya teknologi video call. Sekarang, dua orang yang berlainan tempat tinggal ini dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan video call seperti sedang berbincang-bincang di tempat yang sama. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini membawa pengaruh positif dan juga negatif. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan kemajuan iptek, ini harus tetap diimbangi dengan tanggung jawab. Setiap orang harus dapat menggunakan teknologi sesuai kegunaannya dan tidak merugikan orang lain. Lantas, bagaimana sikap yang harus dilakukan dalam memanfaatkan teknologi? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin, senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanubari. Bapak ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik tombol subscribe. Bagi yang belum, silakan diklik tombol subscribe. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat link PPT yang bisa kalian download di deskripsi box. Topik pembahasan kita kali ini masih di dalam pembahasan materi bab 3, tetapi memasuki submateri baru, yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai dengan berdoa sesuai agama masing-masing. Sekaligus teriring doa kita untuk Indonesia. Semoga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir, dan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, semoga diberikan kesabaran, ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Topik pembahasan kita kali ini memiliki dua tujuan pembelajaran loh. Yang pertama, mengidentifikasi sikap tanggung jawab terhadap pengaruh kemajuan iptek, dan yang kedua, mengidentifikasi sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sikap tanggung jawab terhadap pengaruh kemajuan iptek. Pada penjelasan sebelumnya, dijelaskan bahwa kemajuan iptek membawa pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif kemajuan iptek dapat membantu warga negara Indonesia dan dapat membuat maju negara kita dalam segala bidang. Tetapi jika terjadi pengaruh negatif, artinya penggunaan dan pengembangan iptek tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dampak atau pengaruh negatif kemajuan iptek, setiap manusia harus memiliki sikap tanggung jawab dalam mengembangkan dan menerapkan perkembangan iptek. Bagi bangsa Indonesia, dalam mengembangkan dan menerapkan iptek, perlu mengingat landasan idealnya sebagai bentuk sikap tanggung jawab, yaitu ada Pancasila. Dalam kaitannya dengan Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap manusia Indonesia dalam mengembangkan dan menerapkan iptek selayaknya mengingat ajaran dan perintah Tuhan, di mana iptek harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk mencelakakan manusia. Yang kedua, ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat 3 tegas mengamanatkan bahwa pengembangan dan pemanfaatan iptek untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat, baik secara lahir maupun batin. Selain itu, dalam pengembangan dan pemanfaatan iptek, ini harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Dalam usaha pengembangan dan pemanfaatan iptek,
Setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Diharapkan, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Apabila iptek dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak alam lebih besar. Sebagai contoh, dinamit dan bahan peledak yang dimanfaatkan untuk mencari dan menangkap ikan. Hal itu tentunya dapat merusak habitat dan lingkungan. Seseorang yang menggunakan bahan peledak jelas semata-mata hanya demi keuntungan pribadi, tidak didasari pertimbangan moral dan akibat baik buruknya dari tindakan itu. Jadi, setiap warga negara memiliki tanggung jawab terhadap penggunaan dan pemanfaatan iptek. Harus disadari, pengembangan dan penerapan ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi saja, tetapi juga kepentingan umum. Berikutnya yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek. Lantas, bagaimana menyikapi pengaruh tersebut? Pertama, bisa menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Atau yang ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut. Nah, sikap terbaik yang mesti kita ambil adalah sikap selektif, di mana alat penyaringnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita mulai sikap selektif di bidang politik. Pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Dan yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Dalam bidang ekonomi, pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena masyarakat penduduk Indonesia ini bermata pencaharian mayoritasnya adalah sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Yang keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. Yang kelima, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, atau WTO. Yang keenam, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Berikutnya yaitu bidang sosial budaya. Yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Yang perlu kita ingat bahwa kita tidak akan pernah dapat menghambat kemajuan iptek. Namun, yang dapat kita lakukan adalah kita tetap harus menjadi subjek dari iptek itu sendiri. Manusia tidak pernah dapat menjadi objek dari iptek. Oleh karena itu, kita harus selalu mengikuti perkembangan iptek, mengendalikannya dan memanfaatkannya untuk kemajuan peradaban kita.
Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dikasih like-nya buat yang suka video kali ini. Boleh juga dikasih dislike-nya kalau kamu gak suka video kali ini. Jangan lupa di-share video kali ini ke banyak orang. Semoga saja video kali ini bisa menebar banyak manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tetap belajar dari rumah.